kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah. Karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Jadi kita siap. Kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus. Saya datang ke politik bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang mengambil uang rakyat, kebiasaan dana negara yang diselewengkan, kebiasaan buruk para mafia-mafia pajak. Saya meminta dukungan rakyat Indonesia untuk menjaga saya dari elit-elit yang ingin menjatuhkan saya. Follow akun ini untuk mendapatkan update kebijakan yang saya buat demi kebaikan Indonesia. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Ada teman saya ikutan 3 akun, udah habis 10 lebih, belum balik modal. Dan situasi saat ini di kantor MBA sudah menumpuk, dan selanjutnya rute katanya kita akan melanjutkan ke rumahnya Pak Yeko. Kita cari-cari tempatnya katanya. Prosesi kita membuka toko tersebut, katanya di dalam ada barang-barang. Tangkap Sucip Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Tim Media Pers Indonesia bersatu bersama seluruh elemen masyarakat dan netizen serta Tentara Nasional Indonesia membongkar skandal busuk jaringan penipuan yang terorganisir oleh Sugianto Nagaria Putra Sucipto Nagaria Owner PT Sumarekon Tbk MCI KJA. Kabupaten Bogor 11 Februari 2026. Seluruh tim media pers yang tergabung dalam jaringan media Indonesia bersatu, bersama para netizen, seluruh elemen masyarakat sipil, serta didukung oleh aparat Tentara Nasional Indonesia dan penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap atas maraknya kasus penipuan digital yang dilakukan melalui aplikasi bodong atau ilegal yang dikenal dengan nama MBA. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh banyaknya laporan dan kesaksian korban yang mengaku mengalami kerugian besar akibat aktivitas aplikasi MBA. Aplikasi tersebut terindikasi beroperasi secara ilegal, tidak memiliki izin resmi dari otoritas berwenang, serta menggunakan pola dan skema yang menyesatkan masyarakat dengan iming-iming keuntungan cepat dan tidak masuk akal. Akibat praktik tersebut, ribuan korban dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi mengalami kerugian finansial yang signifikan. Tidak sedikit pula yang mengalami tekanan psikologis berat, trauma, konflik keluarga, hingga kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang nyata dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial masyarakat. Tim Media Pers Indonesia bersatu bersama para netizen telah menyuarakan kesedihan, kemarahan, dan tuntutan keadilan dari para korban. Suara ini bukan bentuk provokasi, melainkan panggilan nurani kolektif agar negara hadir secara tegas melindungi rakyatnya dari kejahatan digital dan penipuan sistematis. Kami menegaskan bahwa keberpihakan kami sepenuhnya berada di sisi korban. Tidak boleh ada pembiaran, perlindungan, atau kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik penipuan berkedok aplikasi digital tersebut.
Dalam pendalaman lebih lanjut terkait maraknya penipuan digital melalui aplikasi bodong atau ilegal yang dikenal dengan nama MBA, para korban secara konsisten menyuarakan bahwa aplikasi tersebut ditengarai milik Sugianto Nagaria, yang disebut-sebut sebagai putra dari Sucipto Nagaria, figur yang diketahui memiliki hubungan dengan korporasi yaitu owner pemilik PT Summarecon Tbk serta entitas MCIKJA. Perlu kami tegaskan bahwa pernyataan ini bersumber dari kesaksian korban, laporan masyarakat, serta penelusuran informasi yang beredar luas di ruang publik, sehingga memerlukan pengujian dan pembuktian hukum lebih lanjut oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Para korban menyampaikan bahwa aplikasi MBA diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang, money laundering, dengan modus digital, di mana dana masyarakat dihimpun secara masif melalui skema yang menyesatkan, tidak transparan, dan tidak memiliki dasar perizinan resmi. Sudah jelas praktik ini tidak hanya dilaporkan terjadi di Bogor, Jawa Barat, tetapi meluas ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan disebut telah menjangkau lintas negara di kawasan Asia hingga ke luar negeri. Jika hal ini terbukti, maka hal tersebut bukan lagi kejahatan berskala kecil, melainkan kejahatan ekonomi terorganisir lintas wilayah dan lintas negara. Para korban dan masyarakat juga mengetahui kasus aplikasi MBA ini dengan rekam jejak persoalan hukum dan sosial sebelumnya yang menyeret nama Sucipto Nagaria, yang dalam berbagai pemberitaan dan kesaksian masyarakat disebut terlibat dalam penipuan terhadap konsumen, praktik korporasi yang merugikan rakyat, perampasan dan penindasan terhadap petani penggarap dalam konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keterkaitan ini bukan untuk menghakimi, melainkan menjadi alasan kuat bagi negara untuk melakukan pengusutan menyeluruh dan terintegrasi, agar tidak terjadi pemutusan perkara secara parsial yang berpotensi menutupi pola kejahatan yang lebih besar. Atas dasar keresahan publik dan penderitaan korban yang terus bertambah, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut: penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap aplikasi MBA, termasuk siapa pemilik, pengendali, dan pihak yang diuntungkan. Penelusuran aliran dana secara transparan oleh aparat berwenang guna mengungkap kasus pencucian uang. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam kesaksian korban, sesuai prinsip the process of law dan asas praduga tak bersalah, perlindungan maksimal bagi korban dan saksi, agar tidak mengalami intimidasi atau kriminalisasi. Penegakan hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap individu, Tolong videokan, tolong videokan. Ada yang beranak. Tolong videokan. Duduk. Perusahaan ini selama ini dikenal luas sebagai korporasi besar dengan citra kemegahan, kemewahan, dan proyek-proyek properti yang menonjol secara visual. Namun di balik citra tersebut, muncul rangkaian laporan dan kesaksian masyarakat yang menyampaikan adanya praktik-praktik yang merugikan rakyat. Dalam berbagai kesaksian korban, disebutkan keterlibatan keluarga yaitu anak istri serta cucunya dengan pemilik owner korporasi, termasuk Herman Nagaria dan Sugianto Nagaria, sebagai bagian dari lingkaran keluarga pemilik PT Summarecon Tbk MCIKJA. Para korban menyatakan bahwa kejahatan korporasi tersebut tidak bersifat insidental, melainkan berlangsung dalam jangka panjang dan telah diketahui secara luas oleh masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui pemberitaan, laporan masyarakat, dan advokasi publik yang terus bergulir. Berbagai pemberitaan sejak tahun 2021 dengan narasumber saksi kunci yang konsisten menyuarakan praktik tersebut adalah Bapak Sofyan Jim Mamesah, pemilik lahan seluas kurang lebih 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai mantan wakil koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989 se-Jawa Barat, serta figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam aktivitas sosial dan kebangsaan. Dalam berbagai pernyataan, Bapak Sofyan Jim Mamesah juga dikenal sebagai pelopor garda terdepan sang pemegang kunci kontak Pandora pengurai fakta benang merah sekaligus korban langsung dari kebiadaban dan praktik PT Summarecon Tbk dan MCIKJA yang telah merugikan pemilik tanah dan petani penggarap.
Beliau juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai penegak keadilan yang terus-menerus tanpa henti tanpa lelah beliau tegakkan dengan maju tak gentar. Beliau mengungkapkan semua bukan hanya kepentingan semata melainkan demi kepentingan masyarakat khususnya para korban demi mendapatkan keadilan. Melalui proses panjang yang penuh tekanan, hamba Tangkap Sucit Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Perjuangan dari utusan Allah. Alhamdulillah, sekitar 65% tanah yang sebelumnya dirampas telah berhasil dikembalikan kepada rakyat dan sudah digarap kembali. Fakta ini membuktikan bahwa perjuangan Bapak Sofyan Jim Mamesah bukanlah perjuangan yang sia-sia melainkan didasarkan pada kebenaran, serta hak konstitusional yang sah demi keadilan untuk rakyat. Namun demikian, kami menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 35% tanah yang belum diselesaikan, baik melalui pengembalian fisik lahan maupun melalui pembayaran yang sah dan adil. Kondisi ini tidak dapat terus dibiarkan, karena telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan berupa kemiskinan struktural, tekanan psikologis, ketidakpastian hidup, serta hilangnya sumber penghidupan bagi para pemilik sah dan petani penggarap. Oleh karena itu, sisa 35% tanah tersebut wajib segera dikembalikan atau dilakukan pembayaran yang sah dan bermartabat kepada para pemilik sah dan petani penggarap sebelum bulan Ramadan. Kami menilai bahwa konflik ini bukan semata-mata persoalan administratif atau sengketa biasa, melainkan sebagai bagian dari praktik kejahatan korporasi yang terstruktur dan sistematis, yang selama ini telah merugikan, menindas, serta memiskinkan rakyat. Negara tidak boleh menutup mata, dan hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal maupun nama besar korporasi. Atas dasar itu, kami memohon sekaligus Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas, nyata, dan berkeadilan. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, tokoh masyarakat, mahasiswa, akademisi, buruh, petani, aktivis, dan media untuk bersikap kritis, jernih, dan tidak terjebak dalam narasi provokatif yang sengaja diciptakan demi menyelamatkan kepentingan segelintir elit ekonomi. Kami meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum, lembaga negara, serta institusi pengawas agar mengusut secara transparan dan menyeluruh persoalan korporasi dalam praktik-praktik yang merugikan rakyat dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Negara tidak boleh kalah oleh modal, dan hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan ekonomi. Kami menyatakan kepercayaan penuh bahwa pemerintahan yang sah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan melindungi kepentingan korporasi yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat. Kami menegaskan, rakyat Indonesia bersatu, tidak mudah diadu domba, dan tidak akan diam menghadapi ketidakadilan. Provokasi akan kami lawan, kebenaran akan kami suarakan, dan keadilan akan kami perjuangkan hingga tuntas. Hidup rakyat Indonesia, hukum harus berdiri di atas segalanya, keadilan sosial adalah harga mati. Solidaritas para petani penggarap dan seluruh elemen masyarakat internasional bersama tentara yang diutus Allah SWT untuk memberangus nahi mungkar di bumi pertiwi merah putih seluruh petani penggarap yang berada di 4 desa, yakni Desa Cibanon, Pasir Angin Gunung Gelis, Hambalang, Babakan Madang, serta wilayah sekitarnya, bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di 18 cabang di wilayah Jabotabek. Dengan ini menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka kepada publik nasional maupun internasional, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para netizen dan masyarakat internasional yang berada di luar negeri, khususnya di kawasan Eropa dan Asia Tenggara, yang telah secara aktif mengikuti, mencermati, dan merespons berbagai pemberitaan yang beredar melalui email, YouTube, Google, media sosial, serta berbagai platform internet lainnya. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa komentar positif atau simpati semata, melainkan telah berkembang menjadi solidaritas nyata yang mencerminkan kepedulian global terhadap nasib para petani penggarap dan korban lainnya serta perjuangan. Kami menegaskan kembali, apabila PT Summarecon Tbk MCIKJA masih terus melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka pencabutan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh berhenti sebagai retorika atau alibi semata.
melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan tegas. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dampaknya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, khususnya terhadap birokrasi dan jajaran Kabinet Merah Putih. Kondisi ini sepenuhnya merupakan akibat dari ulah oknum-oknum dalam sistem pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika hukum hanya berani kepada rakyat kecil namun lunak terhadap korporasi besar, maka yang runtuh bukan hanya keadilan, melainkan juga wibawa negara dan menghilangkan keadilan bagi rakyat sebagaimana tercantum dalam isi butir-butir Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga menilai bahwa situasi ini tidak terlepas dari isu-isu yang selama ini beredar mengenai penghapusan letter C atau girik, yang pada praktiknya berpotensi menjadi alat untuk merendahkan dan mengingkari keabsahan kepemilikan tanah rakyat. Letter C dan dokumen penguasaan tanah lainnya merupakan fakta historis dan administratif yang tidak dapat dihapuskan begitu saja demi kepentingan investasi. Kebijakan dan praktik semacam ini telah terbukti merugikan masyarakat dan justru menguntungkan korporasi besar, termasuk PT Summarecon Tbk MCI KJA. Hal ini menciptakan ketimpangan keadilan, memperlebar jurang sosial, dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanat Undang-Undang Pokok di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menegaskan bahwa kesabaran rakyat bukanlah kelemahan. Apabila hingga waktu yang telah ditentukan tidak terdapat penyelesaian yang adil dan bermartabat, serta apabila Bapak Sofyan Jim Mamesah sampai turun gunung, maka hal tersebut merupakan perlawanan moral dan konstitusional terhadap oknum-oknum elit politik, jaringan premanisme, dan tikus-tikus berdasi yang merusak tatanan hukum dan mencederai keadilan rakyat. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, aparat penegak hukum, lembaga negara, media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini secara serius dan berkelanjutan. Negara harus kembali kepada jati dirinya, melindungi rakyat, bukan melayani segelintir pemodal. Perampasan tanah dan atau penguasaan tanpa hak, penipuan dan pemalsuan keterangan, penyalahgunaan kekuasaan dan intimidasi, tindak pidana perdagangan orang TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan atau eksploitasi perempuan untuk tujuan komersial. TPPO merupakan kejahatan serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga penanganannya tidak boleh ditunda, diabaikan, atau diselesaikan secara non-hukum. Kasus ini bukan hanya persoalan sengketa tanah, tetapi Tangkap Suci Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Penegakan hukum di Indonesia. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme, mafia tanah, dan jaringan perdagangan orang. Kami menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, hak korban harus dipulihkan, dan seluruh pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Apabila kasus ini terus dibiarkan tanpa kejelasan hukum, maka kepercayaan publik terhadap negara dan aparat penegak hukum akan semakin tergerus. Hukum harus berdiri tegak. Korban harus dilindungi. Kejahatan harus dihentikan. Nama Sucipto Nagaria, selaku owner PT Summarecon Tbk MCI KJA, kembali menjadi sorotan publik di berbagai wilayah konflik agraria, khususnya di kawasan Cibanon Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis. Masyarakat menilai bahwa selama ini telah terjadi praktik-praktik yang dilakukan secara sepihak, sewenang-wenang, dan merugikan rakyat kecil. Warga menyampaikan bahwa tanah-tanah yang telah mereka garap dan tempati secara turun-temurun telah diambil tanpa proses yang adil dan tanpa pembayaran yang semestinya, seolah-olah tanah tersebut adalah milik korporasi. Tindakan tersebut dinilai telah menimbulkan kegaduhan sosial, konflik horizontal, serta penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat. Tidak hanya kehilangan tanah, warga, terutama petani penggarap, mengaku mengalami tekanan psikologis yang berat. Praktik intimidasi, penindasan, hingga dugaan kriminalisasi terhadap rakyat kecil disebut-sebut kerap terjadi, membuat para petani, ibu-ibu, dan anak-anak hidup dalam ketakutan di tanahnya sendiri. Jeritan paling keras datang dari para ibu-ibu dan warga di 4 desa, Cibanon Nagrak,
Pasir Angin, dan Gunung Gelis yang kini menyatakan sikap tidak akan tinggal diam. Bersama paguyuban APH Bersih serta berbagai elemen masyarakat, mereka menyatakan kesiapan untuk turun gunung, menyuarakan kebenaran dan menuntut keadilan. Perlawanan ini bukan tanpa dasar. Sosok Bapak Sofyan Jimmy Mesa disebut sebagai salah satu contoh nyata pengorbanan rakyat dalam memperjuangkan haknya. Beliau telah berani berdiri di garda depan, menghadapi tekanan dan risiko, demi membuka tabir kebenaran atas konflik agraria yang terjadi. Sejak tahun 2021 hingga hari ini, fakta-fakta dan kesaksian telah diungkap secara konsisten melalui berbagai pemberitaan dan kanal informasi publik. Masyarakat menilai bahwa apa yang diperjuangkan bukanlah kepentingan pribadi, melainkan hak hidup banyak keluarga dan masa depan generasi penerus. Tanah bagi rakyat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup, identitas, dan sumber penghidupan yang tidak boleh dirampas atas nama pembangunan atau investasi. Jeritan rakyat yang selama ini ditindas, dirampas haknya, dan mengalami diskriminasi sistematis akibat intervensi kebiadaban korporasi PT Summarecon Tbk MCIKJA, kini bangkit dan bersuara dengan tegas. Rakyat, khususnya para petani penggarap dan narasumber pemilik lahan, menyatakan sikap melawan segala bentuk perampasan tanah, manipulasi administrasi, serta praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Dengan penuh ketegasan, rakyat mendesak PT Summarecon Tbk untuk segera menyelesaikan permasalahan agraria secara adil dan bermartabat dengan para petani penggarap dan pihak-pihak yang dirugikan. Tidak boleh lagi ada pengabaian hak rakyat atas tanah yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun. Lebih dari itu, rakyat juga mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk tidak tutup mata. Negara wajib hadir dan bertindak tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan operasional PT Summarecon Tbk di bumi pertiwi Indonesia Merah Putih. Penghapusan atau pelemahan legalitas tanah rakyat melalui isu penghapusan surat girik atau letter C merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah agraria bangsa dan membuka ruang lebar bagi kejahatan korporasi. Kami juga meminta kepada aparatur negara dan pemerintah agar PT Summarecon Tbk MCIKJA segera ditindak tegas. Hukum harus tetap menengah ke bawah dan ke atas di mana hukum tidak berlaku kepada korporasi bermodal, jelas kepada pemerintah dan aparatur negara untuk tidak menutup mata dan telinga. Jika pemerintah dan aparatur negara tutup mata dan tutup telinga, sudah jelas ini ada oknum dari kepemerintahan yang ingin menggulingkan kedudukan kepresidenan. Karena sejak kepresidenan ke-7 hingga saat ini telah terbukti ada oknum yang ingin menggulingkan kepresidenan ke-8 yaitu Bapak Prabowo Subianto, tetapi rakyat akan tetap optimis terus-menerus memberikan kepercayaan penuh kami kepada Bapak Presiden Ri Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami juga akan konsisten dan memantau aparatur negara sejauh mana belusukan dan cinta akan rakyat Indonesia. Sekali lagi, rakyat tidak butuh pejabat yang hanya konten-konten dan tidak butuh lagi partai-partai yang hanya memikirkan pribadi. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang paling disegani, paling dihormati, dikagumi, di mana tradisi dan undang-undang di dalam isi butir-butir Pancasila. Oleh sebab itu seluruh bersih tim Media First Indonesia Bersatu dan seluruh rakyat Indonesia termasuk petani, nasabah, kontraktor, bersyukur, di mana Bapak Sofyan Jimmy Mesa telah berjuang selama 11 tahun untuk rakyat bangsa Indonesia, mengharumkan dan menjunjung tinggi martabat NKRI Merah Putih, di bumi pertiwi, tidak pernah mencoreng nama baik bangsa dan negara. Mari kita bersatu saling berpegangan tangan bersihkan kejahatan PT-PT dan sarangnya yang telah mengkhianati rakyat dan bangsa. Jadikanlah NKRI sebagai landasan keadilan. Hukum harus tegakkan, keadilan harus ditegakkan sebab kemerdekaan Indonesia saat ini adalah berkat ditegakkannya keadilan. Terapkanlah anak cucu agar NKRI menjadi landasan. Sekali lagi, tangkap oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan mengkhianati bangsa dan negara. Dan semoga Bapak Presiden RI Prabowo Subianto mendengar suara hati rakyat. Dengan konsisten kami berpegang kepercayaan kepada Bapak Presiden RI ke-8. Salam hormat Bapak Presiden NKRI harga mati. Rakyat Indonesia,
warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati, Indonesia merah putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari Kebiadaban PT Sumarekon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 15800 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Berdasarkan pemberitaan Bapak Sofyan Jim Mamesah dan fakta yang telah terbukti sejak tahun 2021 hingga saat ini, berkat peran Bapak Sofyan Jim Mamesah, sebanyak 70% tanah yang sebelumnya dirampas telah berhasil dikembalikan kepada rakyat dan telah digarap. Adapun sisa 30% kami akan tetap menuntut agar segera diselesaikan oleh Sucipto Nagaria yang sering melakukan alibi-alibi. Kami tegaskan agar segera melakukan penyelesaian kepada para pemilik serta petani penggarap sebelum bulan Ramadan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar segera mengambil tindakan tegas dan berkeadilan terhadap para pelaku kejahatan korporasi yang telah merugikan dan menindas rakyat. Berdasarkan informasi yang tersedia, aplikasi Mba7.com memiliki indikasi yang sangat kuat sebagai skema Ponzi berkedok tugas, task scam, atau penipuan investasi ilegal. Meskipun belum ada rilis resmi spesifik dari OJK yang menyebutkan domain Mba7.com secara eksplisit karena situs semacam ini sering berganti nama domain dengan cepat, pola operasionalnya sangat identik dengan ribuan aplikasi penipuan yang telah memakan banyak korban di Indonesia. Berikut adalah analisis mengapa aplikasi ini berbahaya dan harus dihindari. Tanda-tanda bahaya red flags di Mba7.com. Modus tugas, like dan follow, biasanya pengguna diminta menyelesaikan tugas sederhana seperti menyukai postingan YouTube, Instagram, atau TikTok untuk mendapatkan komisi kecil di awal. Jebakan deposit top up setelah memberikan komisi kecil, misal Rp10.000, Rp20.000 untuk membangun kepercayaan. Aplikasi akan meminta Anda melakukan deposit uang dalam jumlah besar untuk membuka tugas VIP atau mencairkan komisi yang lebih besar. Sistem member get member menawarkan bonus besar jika Anda berhasil mengajak teman bergabung. Ini adalah ciri khas utama Ponzi, di mana uang member baru digunakan untuk membayar member lama. Tidak ada izin OJK, situs web investasi atau penghasil uang yang legal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Situs dengan domain angka acak seperti Mba7.com hampir pasti ilegal. Pencatutan nama, kemungkinan besar aplikasi ini mencatut nama entitas legal seperti PT Jasa Konsultasi Mba, perusahaan konsultan, teman saya ikutan 3 akun udah habis 10 lebih belum balik modal. Dan situasi saat ini di kantor MBA sudah Cara kerja menumpuk penipuan dan fase pancingan, Anda diundang masuk grup Telegram WhatsApp, diberi tugas mudah, dan benar-benar rumahnya dibayar Pak berpihak. Yeko. Fase jeratan, Anda diminta deposit misal Rp500.000 Prosesi kita SDK membuka toko dengan janji tersebut, keuntungan katanya berlipat di dalam ganda. ada barang-barang. Fase macet, Tangkap saat Sucip Anda Nagaria ingin dan menarik Muljadi uang dalam Budiman. jumlah besar, Tegakkan keadilan aplikasi untuk akan petani mempersulit penggarap. dengan alasan sistem error, harus bayar pajak, atau harus deposit lagi untuk verifikasi. Fase kabur, admin menghilang, grup dibubarkan, dan situs web tidak bisa diakses.
Saran tindakan: jangan deposit jika Anda diminta mentransfer uang untuk alasan apapun, upgrade level, pajak penarikan, validasi akun, jangan lakukan. Uang itu tidak akan kembali. Tarik dana segera jika Anda masih memiliki saldo yang bisa ditarik tanpa syarat deposit, tarik segera dan hapus aplikasinya. Keluar dari grup, tinggalkan grup Telegram, WhatsApp terkait agar tidak terkena manipulasi psikologis seperti melihat testimoni palsu dari antek penipu. Dan perlu diketahui oleh publik dan masyarakat luas bahwa ini merupakan perusahaan milik dari Sugiarto Nagaria, anak dari Cipto Nagaria, kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati penipuan yang sistematis sering dilakukan mereka guna merampok masyarakat. Dari pemberitaan yang dimulai dari tahun 2021 sampai sekarang, yang begitu booming dan bergeming menyisakan satu pertanyaan dari banyak kalangan dan pemerhati lingkungan maupun aktivis, sejauh mana peran pemerintah dalam hal ini? Pemberitaan yang begitu akurat dari narasumbernya langsung tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun instansi terkait lainnya.